Sempat ditolak habis-habisan dan berakhir ditutup, platform jual beli online TikTok Shop kembali dibuka pada 12 Desember 2023 lalu. Dibukanya kembali TikTok Shop memunculkan beragam reaksi para pedagang, khususnya di Tanah Abang yang dahulu meminta agar platform tersebut ditutup oleh pemerintah. Resmi dibuka kembali sejak 12 Desember lalu, TikTok Shop kembali dibuka setelah hampir 2 bulan tidak beroperasi di Indonesia. Kembalinya TikTok Shop di industri perdagangan di Indonesia ini menimbulkan beragam reaksi, terutama reaksi para pedagang UMKM di Pasar Tanah Abang yang apabila kita ingat beberapa waktu lalu ini sangat vokal untuk menutup TikTok Shop di industri perdagangan di Indonesia. Dan saat ini saya sedang berada di Pasar Tanah Abang Blok B untuk mengetahui bagaimana reaksi para pedagang terkait kembalinya TikTok Shop di Indonesia. Ya, alhamdulillah sih ya Mbak ya. Kalau menurut saya yang namanya zaman itu kan semakin berkembang ya. Jadi alhamdulillah semenjak ada TikTok Shop dibuka kembali, ya penjualan kita kembali menaik ya sedikit demi sedikit gitu. Karena kan kalau misalkan kita nggak mengikuti zaman, kita nanti akan ketinggalan gitu Mbak. Jadi walaupun kita selain kita lewat jualan yang ini juga offline, kita bisa jualan online juga gitu, biar lebih luas jaringannya gitu Mbak. Karena kan produk kita sayang ya Mbak, kalau produk kita sebagus ini nggak dilihat ke seluruh Indonesia ya, bisa dijangkau lewat online juga pastinya. Ada dampaknya nggak Bu setelah TikTok Shop dibuka kembali terhadap penjualan baik secara online maupun secara offline di sini? Alhamdulillah sih ada pengaruhnya ya Kak ya. Apalagi kalau misalkan di online itu kan pasti kan yang masyarakatnya lebih luas, anak-anak muda gitu ya. Jadi koko kita lebih universal gitu. Apalagi kan modelnya kemeja koko seperti ini ya. Jadi bisa universal kemana-mana gitu Kak pastinya ya. Buat harapannya ke pemerintah nih Bu, apakah tetap menginginkan TikTok Shop terus buka atau seperti apa Bu? Pingin tetap buka sih agar bisa lebih seimbang ya antara penjualan offline dengan online itu bisa gitu. Jadi diharapkan seluruh ke pedagang offline juga ya, biar kita tetap mengikuti zaman yang ada gitu. Biar perusahaan kita tetap berkembang gitu. Kayaknya TikTok mempermudah sih Kak, cuman yang bikin kecewa itu harganya sih. Harganya itu bikin gimana ya, jatuh ambruk gitu. Modelnya sama kayak gini nih, modelnya sama, terus model bahannya beda gitu. Bahannya beda, dia bikin harganya murah. Padahal orang kan nggak tahu harganya gimana. Contohnya model bahan gitu, ada yang tingkatannya kan ada bahan. Habis itu pokoknya jangan bikin ambruk lah harganya gitu. Kan tergantung bahan juga. Kadang model aja yang sama kan. Ya segitu sih Kak. Harapannya Mas ke depannya pemerintah tetap membuka TikTok Shop atau membuat kebijakan seperti apa Mas yang dipengen? Apakah penertiban harga atau seperti apa? Ya kalau bisa penertiban harga sih Kak. Janganlah bikin harganya ambruk gitu. Ya kami sesama pedagang kan kasihan juga ya kayak di pasar ini. Boleh aja sih TikTok kan memudahkan, cuman harganya jangan dibikin ambruk gitu. Kalau dari toko Mas sendiri apakah akan ada rencana buat pindah ke TikTok Mas? Masarin secara online? Kayaknya saya nggak pindah ke TikTok atau Shopee pun, yang penting saya grosir gitu langsung aja kayak gini. Nah pemirsa, itu tadi beberapa reaksi dari para pedagang di Pasar Tanah Abang. Ada yang sudah beradaptasi dengan kehadiran TikTok Shop, ada juga yang masih menginginkan TikTok Shop agar menertibkan harga, agar lebih terjangkau dan bersaing secara sehat dengan pedagang konvensional. Dari Jakarta, Putri Sofia, Azari Narotama, TV One mengabarkan. Sementara itu pihak TikTok memberikan pernyataan terkait kembali beroperasinya TikTok Shop. TikTok beralasan dengan adanya kolaborasi bersama salah satu e-commerce akan memperkuat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia serta perluasan pasar bagi UMKM nasional. Pihak TikTok akan mengawali kemitraan strategis ini dengan pengawasan dari kementerian serta lembaga terkait. Kampanye beli lokal pun digaungkan oleh aplikasi TikTok. Lewat siaran persnya, TikTok berkomentar untuk mendorong kompetensi penjualan para UMKM lokal.
Ya, kembali beroperasinya TikTok Shop ini memang menuai beragam reaksi pemirsa. Ada yang merespon positif dan ada pula yang tidak setuju dengan mengharapkan agar pemerintah bisa mengkaji regulasinya mengenai harga di TikTok Shop tersebut. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut tentang kontroversi kembali beroperasinya TikTok Shop, kita akan berbincang dengan pakar hukum bisnis, Bapak Kamelov Sagala. Selamat siang, Pak Kamelov. Selamat siang, Mbak Baik. Umi. Pak Kamelov, ini bagaimana Anda melihat kembali beroperasinya TikTok Shop ini dan melihat bagaimana regulasi, apakah bertentangan dengan Permendak sebelumnya ini, Pak? Kalau kita bicara regulasi, itu adalah suatu cara untuk mengatur industri dalam perdagangan kita ya, dalam perdagangan elektronik khususnya. Jadi kalau lihat regulasi yang pertama yang dibuat, itu Permendak nomor 50 tahun 2020, itu sudah memang harus revisi dan muncullah Permendak yang baru nomor 31 tahun 2023. Dan ini baru berlaku 26 September tahun 2023 untuk diundangkannya. Sehingga saya anggap masih baru sekali, karena baru berapa bulan ya. Jadi tinggal kita lihat aja perkembangan pemakai dalam melaksanakan undang-undang atau permendak yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan. Melihat hal ini, permendak ini sebenarnya hanya seperti memadam kebakaran ya. Jadi TikTok sendiri yang kita jadi fokus siang ini, dia sudah membuka kembali itu tanggal 4 Oktober. Jadi September diundangkan, Oktober waktu itu sudah mulai mereka melakukan buka kembali. Jadi Oktober sekarang sudah masuk ke bulan ketiga, Oktober, November, Desember, bulan keempat lah ya. Jadi kalau melihat hari ini, TikTok sebenarnya secara teknis seharusnya dia sudah harus menyesuaikan dengan regulasi tersebut. Cuman sayang yang kita lihat ini media sosial, tapi seperti bunglon jadinya, seperti e-commerce jadinya. Kalau dia tidak menerapkan aturan yang sudah diundangkan oleh Kementerian Perdagangan nomor 31 tahun 2023. Gitu, Mbak. Baik, saat ini memang seperti apa sih Pak kebijakan dari Kemendak sendiri, kemudian Kementerian Koperasi sendiri melihat kembalinya TikTok Shop ini, apakah ada aturan yang lebih kuat atau seperti apa nih Pak? Saya memperhatikan kedua Facebook dan UMKM. Kenapa saya katakan tidak sinkron? Terlihat sekali Kementerian Koperasi dan UMKM ini tidak terpayungi oleh Peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 ini. Kenapa? Kita bisa lihat beberapa kali terjadi kerugian-kerugian oleh pelaku usaha kecil menengah dan koperasi ini tidak bisa berkembang akibat adanya peraturan dalam negeri nomor Peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 tahun 2023 ini. Ini kita bisa perhatikan banyak sekali UMKM kita yang tutup di beberapa pasar-pasar besar di Indonesia, terutama di Tanah Abang dan di pasar barunya Bandung juga demikian. Saya lihat sudah banyak yang tutup. Ini akibat memang salah satunya aspek pengaturan regulasi yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan ini tidaklah memayungi mereka, khususnya yang dibidangi atau dipayungi harusnya oleh Kementerian UMKM dan Koperasi, yaitu Saudara Teten Mas Duki. Nah, saya memperhatikan kerugian-kerugian dari akibat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 31 ini adalah pertama, banyaknya tutup pelaku industri atau pelaku usaha kecil menengah itu yang tidak bisa bersaing dengan baik. Kenapa? Karena mereka ini dibanjiri oleh barang-barang dari luar, barang-barang impor. Baik, Pak Kamelov, ini kan kita juga dihadapkan, pedagang-pedagang kecil ini dihadapkan dengan persaingan yang tidak sehat, dengan promosi yang bertubi-tubi. Bagaimana ini menghadapinya? Kapan ini bisa menjadi solusi agar mereka naik? Bahkan ini ada
TikTok Shop ini bahkan mereka mungkin akan makin terpuruk ya Pak ya? Betul, saya setuju. Kenapa? TikTok ini berangkat dari media sosial. Jadi media sosialnya dia sudah berkembang. Di Indonesia TikTok mungkin sangat tinggi penggunanya, sehingga setelah mereka mendapatkan pengguna yang besar, mungkin sekarang sudah mendekati, hitungan saya puluhan juta ya, mungkin mendekati ratusan juta juga, itu bisa dijadikan pangsa pasar mereka. Nah, TikTok dengan media sosial yang sudah bisa membaca, mereka apalagi punya namanya algoritma untuk membaca keinginan dari tren dari penggunanya, sehingga dia bisa mengalihkan data-data. Nah, ini tidak boleh sebenarnya, data-data yang seharusnya data itu milik pribadi oleh pengguna. Tapi dengan dia bisa membaca tren pengguna media sosial TikTok, maka dia diam-diam, menurut saya diam-diam ya, dia membuka namanya TikTok Shop. Nah, disinilah letak kesalahan TikTok. Dia tidak komplain terhadap aturan, tapi dia secara diam-diam menjalankan usaha yang membuka namanya TikTok Shop. TikTok Shop inilah yang membuat rusaknya kalau sistem perdagangan elektronik kita saat ini. Baik, terima kasih Pak Kamelov Sagala, pakar hukum bisnis. Mudah-mudahan ada solusi dan juga jalan keluar bagi para UMKM kecil kita di Indonesia. Terima kasih Pak.